Remaja 3:15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatkanlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mari kita mengangkat pujian penyembahan Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta
Sebentar, biar Kolina tidak. Mari kita mengangkat pujian Tuhan Roy. Glory bagi Sang Raja.
Bukan ku melakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu
kami tidak akan terputus oleh kasih-Mu yang besar kepada kami. Tuhan, Engkau sedang peringati kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau sentiasa memperingati setiap kehidupan kami Bapa. Apa dalam surga saya kata kepada Engkau, menyediakan masa tempat ini untuk kami mendengar akan firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Mohon agar Roh Kudus Tuhan sediakan di tengah-tengah kami, ada dalam setiap hati kami pada pagi ini Tuhan, supaya apa yang kami dengar akan kami mengerti, akan kami lakukan, dan kami akan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami pada pagi ini Bapa. Apa dalam surga, hamba-Mu tidak punya apa-apa. Saya berdoakan Tuhan terjadi pada hamba-Mu akan kami semangat pada pagi ini, supaya apa yang kami dengar tidak akan terlewat, tapi akan kami pegang sebagai pedoman kami untuk hidup dalam Engkau Bapa. Apa dalam surga, kami berserah tempat ini yang dalam tangan-Mu yang telah bertuhan sebab kami. Amin. Selamat pagi semua, silakan duduk. Selamat pagi semua. Seronok kah? Apa seronoknya? Kita merasa sukacita karena kita ada di sini. Katakan karena kami syukur kita ada di sini. Syukur kita ada di sini. Syukur kita ada di sini. Nah itulah kita mengapa kita kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan. Mungkin beberapa hari yang berlalu banyak cabaran yang kita lewati dalam kehidupan kita. Namun kita tetap mencari apa? Cari apa? Kita tetap mencari Tuhan di tempat ini. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada pagi ini tujuan kita adalah mencari siapa? Tujuan Tuhan melahirkan ke dalam dunia ini untuk apa? Oke, tujuan Tuhan untuk kita dalam dunia ini supaya kita tetap mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita kan. Sebab kalau kita nak mencari dunia ini menjanjikan sesuatu yang istimewa kan? Tidak, tetapi Tuhan memperingati kita. Selagi kita dalam dunia ini, kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita kan. Tujuan kita adalah untuk mencari Tuhan. Walaupun kita itu sudah jadi orang Kristen, tetapi kita harus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya menjadi orang Kristen, tidak menjamin kita untuk hidup di dalam kekekalan di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita mencari kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan kita nikmati di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Oleh itu firman Tuhan kita sama-sama lihat dalam Roma 14 ayat ke-17 hingga yang ke-18. Kita lihat pada pagi ini. Yang pertama, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Kita harus mengenali kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap orang yang sudah mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih cukup dan pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, Tuhan akan membuat kita berhasil dalam semua perkara di dalam kehidupan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan memberi keberhasilan di dalam kehidupan keseharian orang-orang percaya. Tapi kuncinya kata firman Tuhan ini apa dalam ayat yang ke-17 itu, mana kita harus mencari mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia ini, mana kehendak manusia dan mana kehendak Tuhan. Kita harus bijaksana membandingkan di manakah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena kehendak manusia ini semuanya baik-baik saja kan, tapi dia tidak menjanjikan sukacita di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Dan kalau kita tidak mencari cara manusia, itu adalah secara daging. Dia akan binasa bila-bila saja. Dia akan hilang begitu saja dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Jadi kita harus pandai membedakan. Kita bijaksana, minta kebijaksanaan daripada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat dalam dunia ini dicipta oleh Tuhan supaya orang yang percaya, orang yang tidak percaya, mereka mengenal kebenaran Tuhan di
di dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kita juga harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini Tuhan sudah bertahun-tahun dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau saya lakukan dari hidup saya? Dan kalau Tuhan sudah menjawab, apa yang kamu buat? Yang sudah mendapatnya, apa yang kamu buat? Kamu dekat Tuhan? Atau kamu ingat Tuhan? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita sudah dapat sesuatu yang kita perlukan, kita inginkan, kita lupa Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang percaya, mereka tetap mencari kehendak Tuhan. Tapi Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini ditempatkan dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus ini ditempatkan bagi orang yang hidup suci, kudus dan berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus inilah yang akan memimpin perjalanan hidup kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi hari ini tujuan kita dalam dunia ini adalah mencari kebenaran Tuhan. Bukan mencari hal-hal dalam dunia ini. Bukan mencari apa yang kita lihat itu baik, tetapi kita mencari apa sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi diri kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Kita bijaksana membedakan manakah kehendak Tuhan dan kehendak manusia, manakah kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Itu harus kita bandingkan di dalam kehidupan. Jadi hari ini tetaplah mencari Tuhan. Karena tujuan kita hari ini adalah mencari Tuhan. Selama kita hidup dalam ini, kita tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan dalam ayat yang ke-17 itu menyatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orang yang sudah mengalami pekerjaan global dalam kehidupan mereka, mereka tetap hidup dengan penuh sukacita. Mereka tetap hidup dengan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kamu tahu damai sejahtera? Mereka tidak mudah tersinggung. Mereka tidak mudah bersakit hati mereka. Karena mereka tahu apa yang ada mereka alami selama hidup mereka. Itu merupakan satu proses bagaimana mereka dewasa hidup mereka di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka harus kuat untuk menangani hidup mereka dalam dunia ini. Supaya apa kita sudah memiliki hal-hal dalam kehidupan kita ini. Apa kita sudah memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Saya tidak perlu jawaban, tapi jawabannya ada pada diri kamu sendiri. Kalau kamu belum mendapatnya, berarti kamu belum mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apapun cabaran, apapun cobaan, jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan, hendaklah kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan digoyahkan karena kita sudah mencari kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya segala sesuatu yang dari Tuhan datangkan sukacita. Inilah buktinya bagi kita hari ini. Kalau mungkin hal itu tidak mendatangkan sukacita, itu bukanlah kehendak Tuhan, tetapi adalah keinginan kita sendiri. Tapi kalau hal itu mendatangkan sukacita, kita senang sekali, berarti itu datangnya daripada Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi senang sejakan kita membedakannya, tapi kadang-kadang kita suka untuk menguasai pemikiran kita hati kita ini, karena kita mencari kehendak kita sendiri. Kita tidak mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita tidak bertahan di tengah badai, karena kita hanya mencari kekuatan secara manusia. Kita hanya mencari menurut pemikiran kita, menurut apa yang kita mau. Sedangkan Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita, supaya kita menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya Tuhan mau agar kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa orang Kristen itu sentiasa hidup dalam damai sejahtera? Karena Yesus ada dalam kehidupan mereka, karena Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka. Mengapa?
karena kita menjadi mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sentiasa menyadarkan kita. Firman Tuhan itu sentiasa memberikan kita suatu peringatan supaya tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita memerlukan firman Tuhan sebagai kompas kehidupan kita, supaya tidak tersesat dalam dunia ini. Tapi melalui firman Tuhan ini, Dia akan menasihati kita, Dia akan menegur kita, dan Dia akan menguatkan kita. Dan melalui firman Tuhan ini, Dia seperti ibaratkan pedang bermata dua. Dia memeriksakan roh dan jiwa kita, supaya kita tetap berhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Katakan pada kita Natal, tetaplah berhubung dengan Tuhan, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh segala sesuatu. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan menikmati apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Jangan pikirkan. Saya senang sekali ada satu pengkhotbah dari England. Dia katakan banyak orang percaya berkata, dia katakan orang yang sudah meninggal tidak membuat apa-apa, dia bilang. Itu sebenarnya salah, dia bilang. Apa apabila orang meninggal tidak membawa apa-apa, dia bilang. Jadi maksudnya apa? Apa yang dibawa oleh orang yang meninggal? Yang sudah mati, apa dibawa? Iman. Apa? Iman. Ya, apalagi? Ya, itu iman rohaninya. Secara jasmani apa yang harus dibawa? Kita tidak bawa harta apa-apa. Apa yang kamu bawa? Kata firman Tuhan itu, apa yang kamu tabur dalam dunia, itu juga yang akan kamu tuai dalam kerajaan surga, kan? Berarti kalau kamu menabur kebaikan, kamu membantu orang-orang yang dalam kesusahan, kamu membantu orang yang memerlukan, itu juga akan membawa kamu kepada surga nanti. Sebab apa yang diingat oleh orang yang setia ini? Adakah 3 orang itu dibagi dirham itu, dan dibagi masing-masing. Tapi yang satu ini apa dia buat dengan dirhamnya? Dia gali dalam tanah, dia sembunyikan di sana. Lalu datanglah Tuhan, di mana hasilnya? Di mana bunga daripada satu dirham itu adanya? Tuhan, saya tidak lihat, saya cuma lihat tidak ada tempat saya untuk mendapat bunga ini, dia bilang. Jadi saya gali lubang, saya sembunyikan uang itu. Jadi apa kata Tuhan dengan Tuhan? Dia bilang, marilah dirham itu saya bagi dengan orang lain. Atau saya dapat lagi 3 kali lipat daripada hasil yang saya berikan kepada dia. Jadi jangan kita berpikir hari ini bahwa kalau kita berbuat kebaikan itu tidak dilihat Tuhan. Tapi apa yang kita beri kepada orang lain, Tuhan juga memperhitungkan bagi kita. Itulah sebabnya apa yang kita tabur yang baik itu akan mengikuti kita di sana, kan? Sebab setiap perbuatan kita ada dalam buku kehidupan. Kita menabur yang baik, maka baiklah kita di sana. Kalau kita menabur yang tidak baik, maka tidak terbaiklah keadaan kita. Saya tidak menghakimi, tapi itulah jelasnya firman Tuhan. Apa yang kita tabur dalam dunia ini akan kita tuai dalam kerajaan surga, kan? Ada kan firman Tuhan begitu? Saya pernah dengar. Semua kita pernah dengar. Jadi hari ini carilah kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita tidak akan terputus, tapi hubungan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kita harus menjaga kehidupan kita. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai nanti. Ini saya pegang dalam hidup saya. Apa yang saya tabur pasti saya akan tuai juga nanti di kerajaan surga. Apa yang tidak baik itu juga Tuhan memperingati kita supaya kita berbalik, bertobat dan meninggalkan semuanya, dan kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita tetap mencari kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Jadi tetaplah cari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan ini, ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi ini bukti daripada segala sesuatu yang kita tabur, apa yang kita tuai adalah ini hasilnya. Bahwa semuanya akan diperhitungkan Tuhan bagi kita. Baik Tuhan, baik manusia akan menghormati kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen di dalam kehidupan kita.
Jadi jangan kita pernah memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena kalau kita hanya memperhitungkan semuanya, kalau Tuhan memperhitungkan kita, apa jawaban kita? Kita tidak dapat menjawabnya, karena Tuhan sangat besar pengorbanannya untuk saya dan saudara. Dia telah menebus kita daripada dunia ini, supaya kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi kita tetap mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selagi kita dalam dunia ini, selagi kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tiada, bagaimana mencari kehendak Tuhan? Sebab kita sudah di tempat perhentian. Tapi selagi kita dalam dunia ini, carilah kehendak Tuhan. Bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi carilah Tuhan. Sebab dialah kebenaran hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita hanya sibuk mencari di dalam dunia ini, maka kita akan ketinggalan nanti di saat Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Tapi selagi ada kesempatan, carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sibukkan diri kita dengan keadaan dunia ini yang tidak menjanjikan keselamatan bagi saya dan saudara pada pagi ini. Oleh itu kata firman Tuhan ini, setiap orang yang sudah mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat ke-10. Kalau sudah dapat, saya akan satu orang baca untuk saya. Kita biasa berkebun, kan? Siapa yang menyediakan benih itu? Kita. Tuhan yang menyediakan. Mengapa dia menyediakan benih? Supaya kita boleh menikmati apa yang kita tabur. Dan kita akan, kalau sudah matang, kita akan menuai dan kita menikmati hasil daripada usaha kita, kan? Nah, demikian juga kita hari ini. Buat dalam semua hal dalam dunia ini, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk saya dan saudara hari ini. Jadi, mengapa kita merasa bimbang? Mengapa kita merasa khawatir dalam kehidupan kita? Sedangkan orang yang mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan menyediakan secukupnya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga akan melihara kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan akan melihara kita. Karena Tuhan itu sangat baik bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia katakan dia tidak pernah membiarkan kita susah, dan dia tidak membiarkan kita kekurangan. Tapi kuncinya harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, supaya kita mengerti bahwa kehendak Tuhan itu sudah kita tetap berusaha, kita tetap rajin untuk mencukupkan kehidupan keluarga kita. Dan kita juga disedarkan bahwa semua hal itu harus dengan usaha kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu, baik diri kita bahkan keluarga kita. Tuhan akan cukupkan kalau kita tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Tuhan akan melihara kita. Maka kata dalam Mazmur 23, bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia akan memelihara kita, dia akan menjaga kita, dan dia juga akan menjaga kebajikan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Dia akan mencukupkan dalam segala keperluan kita. Tapi Tuhan akan menyediakan benih bagi penabur dan melipat gandakannya di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mengizinkan kita untuk berusaha, dan setiap usaha kita Tuhan akan memberkati. Tuhan melipat gandakan luar daripada pemikiran kita, karena Tuhan memberkati usaha-usaha orang yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dia katakan di sini bahwa orang yang sudah hidup dalam kebenaran, begitu juga kita hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita juga harus berbuah, supaya mendapat berbuah kita sudah matang, kita tidak akan digoyahkan oleh zaman. Karena kita sudah bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan.
Kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun cabaran yang kita alami, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan di pihak orang-orang yang percaya. Tuhan menjadi pembela kita sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena itu, jangan kita sia-siakan hidup kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan berulang kembali di dalam kehidupan kita. Kalau masa muda kita tidak akan kembali. Kadang-kadang kalau kami berumur sedikit, sekarang ini tujuan hidup kita adalah mencari kehendak Tuhan. Bagaimanapun umur kita, kalau Tuhan memberikan kekuatan, kita lebih kuat daripada yang muda, kan? Karena ada Yesus dalam kehidupan kita, untuk memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang dipakai Tuhan tidak akan kekurangan di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat ke-16? Apa yang dinyatakan di situ? Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat ke-16. Di aku, tapi aku yang menetapkan kan? Berarti segala Tuhan mau agar kita menjalani hidup kita dengan benar. Tuhan mau agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita untuk lahir dalam dunia ini, dan Tuhan menetapkan sesuatu yang istimewa bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mengapa kita mau mencari lagi hal-hal dalam dunia ini? Sedangkan Tuhan sudah berkata bahwa Dia telah menetapkan kita, Dia telah memilih kita, dan dikatakan bahwa di sini juga dikatakan supaya kau pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Berarti Tuhan mengizinkan kita untuk menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita, dan buah rohani itu akan tetap kata firman Tuhan. Berarti kita pegang sampai akhir hidup kita di dalam dunia ini. Tetap itu berarti sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan melepaskan kebenaran itu daripada kehidupan kita. Kita tidak biarkan hidup kita diombang-ambingkan oleh zaman ini, tetapi kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di sini, Dia mau agar kita menghasilkan buah bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan hanya berdiam diri. Sudah kita jadikan orang Kristen, saya sudah jadi orang Kristen, tidak banyak berbuat apa, itu salah. Tapi Tuhan mau agar kita melakukan menurut kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berdiam diri, tetapi kita harus mencari jiwa bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan bagi semua orang di dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terpisah, tapi tetap kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan telah menyatakan kita dan pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap menjadi milik kita, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu Tuhan berikanlah. Tuhan akan berikan kepada kita pada saatnya. Jadi Tuhan telah meletakkan hikmat kebiasaan bagi kita, supaya kita menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi kasih karunia Tuhan itu merupakan kasih yang kekal, menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi hari ini kita sedang bagaimana kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sedikit hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Adakah sudah stabil atau masih samar-samar, atau bagaimana kita hidup kita sekarang ini? Di mana tahap mana kita sekarang ini? Kita minta Tuhan menyatakan di dalam hidup kita apa yang harus kita buat untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebab kita ini, sebab kita lakukan semua hal ini bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami dengan sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhan memampukan saya dan saudara hari ini untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan beri yang terbaik untuk saya dan saudara pada hari ini. Dan kalau Tuhan bagi suatu keinginan, janganlah persalahkan Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita mau tidak akan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Berarti itu bukanlah kehendak Tuhan untuk hidup kita. Itu bukan rencana Tuhan untuk kita. Tapi Tuhan katakan bahwa lakukanlah tepat seperti mana Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau kamu sudah mendapat apa yang kamu mau,
Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk saya dalam kehidupan. Karena semuanya kuncinya kita sudah mencari kehendak Tuhan. Katakan sudah berikan kami, carilah kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan itu yang istimewa bagi saya dan saudara kali. Apa yang Tuhan beri bagi kita, itu yang terbaik di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, kata firman Tuhan, tetaplah kita mencari Tuhan yang terindah di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Sebagai ayat terakhir kita lihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-24. Sebagai ayat terakhir bagi kita pada pagi ini. Tapi kadang-kadang rencana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kuncinya kita harus terima dengan senang hati, kita harus terima dengan sebaik-baik dalam kehidupan kita. Apakah yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini? Jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan, tapi ingatlah bahwa Tuhan itu sangat baik. Keputusan itu adalah baik bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, jangan pernah berhenti mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah harapan yang jangan berhenti percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab mujizat Tuhan selalu ada di setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, marilah kita mencari kehendak Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan itu terindah bagi saya dan saudara hari. Oleh itu, mereka selama hidup kita sampai di bawah tangan Tuhan. Karena Tuhan itu senjata ada untuk saya dan saudara hari ini. Tapi kuncinya kita harus mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang kehidupan kita. Mereka pada bersama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama bersama. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya yang kuat.
Kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kami semua ini Tuhan, supaya kami terus memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk negara